Shalom, sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan yang berada di rumah. Kembali kita akan melaksanakan ibadah online pagi ini. Kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita akan angkat sebuah pujian. Lingkupiku dengan sayapmu,
Allah, Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Engkaulah Allah yang beserta dengan kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kami dengarkan, semua ini menjadi firman yang tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dunia sedang disibukkan oleh keadaan yang dapat kita katakan sangat mengkhawatirkan setiap manusia yang hidup di bumi ini. Pandemi COVID-19 begitu menghantui setiap manusia, sehingga segala sesuatu diperbuat oleh seseorang untuk melindungi dirinya agar terhindar dari virus tersebut. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita sebagai manusia berupaya melindungi diri kita semampu apapun. Tetap kita harus mengakui bahwa kita sangat memerlukan Tuhan untuk menghadapi masa-masa saat ini. Para ahli medis sedunia sedang sibuk bagaimana cara mengakhiri pandemi COVID-19, tapi sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang baik, menunjukkan hasil yang sangat gemilang. Kita harus ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan semesta alam. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kami bicara tentang dosa dan penyertaan Tuhan. Kita seringkali berkata, saya disertai Tuhan. Tuhan beserta dengan saya kemanapun saya pergi. Tetapi perlu juga kita ketahui, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita harus kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu apakah kita dalam keadaan berdosa atau tidak. Sebab dosa dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, pada saat dosa menguasai kehidupan kita, Tuhan tidak mungkin menyertai kita. Kalau kita ingin disertai Tuhan, maka harus kehidupan ini dibenahi. Kehidupan yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, suatu ketika bangsa Israel disertai Tuhan, mereka bisa mengalahkan sebuah negeri yang kuat dan panglima perangnya serta para prajuritnya yang hebat-hebat dan kuat. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Israel bisa menang dalam peperangan tersebut. Dan pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Israel akan berperang dengan sebuah negeri yang bernama Ai. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yosua pasal 7 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Demikian dikatakan firman Tuhan. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai,
yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota itu. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biar hanya kira-kira 2-3 ribu orang pergi untuk menggempur air itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Yosua memerintahkan kepada beberapa orang untuk mengintai negeri Ai. Dan hasil pengintaian mereka berkata, tidak usah terlalu banyak prajurit yang pergi untuk berperang, sebab penduduk di sana sangat sedikit. Lalu diambillah keputusan mereka akan mengirimkan 2 atau 3 ribu orang. Saudara, mereka berangkat menuju medan peperangan, yaitu untuk mengalahkan negeri Ai. Mereka bermodalkan keyakinan. Yang pertama, mereka memiliki keyakinan pasti menang, sebab prajurit-prajurit Israel adalah prajurit-prajurit pilihan yang memiliki kekuatan, memiliki keterampilan, memiliki keahlian dalam berperang. Keyakinan yang kedua, mereka sedang berada dalam situasi yang sangat bersemangat untuk mengalahkan negeri Ai. Yang ketiga, mereka memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat dan mereka berkata pasti menang. Dan yang keempat, mereka memiliki keyakinan Allah beserta dengan mereka. Keempat hal inilah yang menjadi landasan mereka dengan satu anggapan pasti menang dalam berperang, pasti bisa mengalahkan negeri Ai. Tetapi saudara, di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, keyakinan yang ada dalam diri mereka ternyata tidak mendatangkan hasil yang baik. Bahkan firman Tuhan katakan mereka lari dari depan orang-orang Ai. Ada sekitar 36 orang dari Israel meninggal dalam peperangan itu. Dan bangsa Israel dikejar oleh orang Ai. Saudara, keyakinan mereka memiliki prajurit pilihan yang kuat, hebat, dan gagah. Memiliki spirit yang menyala-nyala. Memiliki rasa berdiri yang kuat. Dan memiliki kepercayaan bahwa Allah beserta mereka. Keempat hal ini ternyata tidak mendatangkan hal yang dikatakan oleh mereka sebagai modal untuk kemenangan. Keempat hal ini bagaikan daun yang berguguran dari tangkainya. Dan firman Allah katakan bangsa Israel kembali dengan sangat
tawar hati. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bukankah ada keyakinan dalam diri mereka bahwa Allah beserta mereka? Bukankah dalam diri mereka keyakinan bahwa Allah sanggup memberi kemenangan bagi mereka, bahwa Allah akan berperang untuk mereka, sehingga mereka merebut bangsa Ai, merebut negeri Ai tersebut? Saudara, seseorang bisa berkata, saya percaya Tuhan beserta dengan kita. Sekelompok orang bisa berkata, kami percaya Allah beserta dengan kami. Tetapi itu tidak dan bukan merupakan jaminan bahwa Allah menyertai mereka. Sebab pada saat ada sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan kita, pada saat ada pelanggaran dalam kehidupan kita, kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah pasti tidak menyertai kita. Allah pasti tidak bersama dengan kita. Sebab Allah yang Maha Kudus, bagaimana mungkin berserta dengan kita, manusia yang sedang melakukan dosa, manusia yang sedang hidup dalam dosa, manusia yang berkecimpung dalam dosa. Allah tidak mungkin beserta dengan kita pada saat kita hidup di dalam dosa. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam peperangan tadi di sana dikatakan Israel kalah. Lalu Yosua berkata kepada Allah, mengapa terjadi kekalahan? Yosua berkata kepada Allah, ya Tuhan, mengapa ini terjadi? Saudara, Yosua tidak tahu kenapa hal ini terjadi. Yosua tidak mengerti mengapa para prajurit mereka bisa dipukul mundur oleh negeri Ai, bangsa prajurit dari kota Ai tersebut. Padahal di sana hanya sedikit orang yang berprofesi sebagai prajurit perang. Apa rahasianya sehingga bangsa Israel dipukul kalah? Rahasianya, mereka melanggar perintah Tuhan. Mari kita baca dalam Yosua pasal 7 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Inilah yang menjadi rahasia, inilah yang menjadi kunci mengapa Israel bisa dipukul mundur oleh prajurit dari kota Ai yang sedikit itu, karena Tuhan berkata mereka sudah melanggar perjanjian yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pada saat Israel berperang melawan bangsa atau negeri Yeriko, Tuhan berfirman kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan perintah. Mari kita perhatikan apa perintah Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel sebelum
mereka menaklukkan Yeriko. Yosua pasal 6 ayat 18 sampai dengan 19. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ini adalah perintah Tuhan, supaya pada saat mereka menaklukkan Yeriko, ada barang-barang yang harus dikhususkan, harus ditumpas, harus dimusnahkan, harus dibakar. Tetapi terhadap barang-barang yang dikhususkan itu, ada seseorang yang bernama Akan. Firman Tuhan katakan akan berubah setia dan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan tersebut. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa akan bersalah, tetapi bangsa Israel harus menanggung kesalahan satu orang tersebut? Saudara, sebab di dalam ayat yang 18 tadi dikatakan, kalau seseorang mengambil barang dari yang dikhususkan, itu akan mendatangkan kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Nah, saudara, Allah tahu yang diperbuat oleh bangsa Israel. Allah tahu yang diperbuat oleh Akan. Memang setelah akan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk ditumpas, akan menyembunyikannya. Tetapi sekalipun banyak orang tidak tahu, sekalipun Yosua tidak tahu, Allah tahu apa yang diperbuat oleh Akan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Apapun yang kita perbuat, Dia tahu. Kita tidak bisa menyembunyikan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Kemanapun kita pergi, Allah tahu apa yang kita pernah buat. Sebab itu, saudara, mari sadari terus, ingat terus, bahwa kemanapun kita pergi, apapun yang kita perbuat, Allah tahu semuanya. Allah berbicara kepada Yosua. Yosua, ada seseorang yang mengambil, mencuri, dan menyembunyikan barang yang dikhususkan untuk ditumpas. Karena dosa inilah Allah berkata kepada Yosua, aku tidak akan menyertai kamu. Saudara, jadi jelas apa yang Allah katakan. Kalau seseorang ingin disertai oleh Allah, sebuah keluarga ingin disertai oleh Allah, maka mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Pada saat itulah Allah akan menyertai mereka. Pada saat itulah Allah akan menyertai kita. Menyertai artinya ikut serta atau menemani untuk membantu dan menolong seseorang. Jadi kalau Allah beserta dengan saya, berarti Allah menemani saya untuk membantu saya, untuk menolong saya dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Misalnya begini, sekarang sedang
pandemi COVID-19. Kalau Allah bersama dengan saya, berarti Allah menemani saya. Untuk apa? Untuk membantu saya, untuk menolong saya, supaya virus itu tidak menghampiri saya. Saudara, seberapa jauh kita mengamankan diri untuk lepas dari virus COVID-19 tanpa penyertaan Allah, semua itu tidak merupakan jaminan kita terbebas dari virus tersebut. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, menyertai artinya juga ikut mengambil bagian dalam kehidupan kita. Artinya orang yang disertai Tuhan, apapun yang dia kerjakan, tidak ia kerjakan seorang diri, sebab Allah ambil bagian, Allah berperan, Allah menolong seseorang tersebut. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlunya kita disertai oleh Allah. Perlunya setiap kita senantiasa berada dalam keadaan yang menyadari kami butuh penyertaan Tuhan. Kalau kita mengakui butuh penyertaan Tuhan, maka haruslah kita menjauhkan diri dari segala dosa, perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Karena apa? Bangsa Israel karena perbuatan akal dikatakan sebagai bangsa atau pribadi yang berdosa di hadapan Tuhan. Dosa adalah langkah yang keliru yang dijalani oleh seseorang. Misalnya di sana dikatakan Yosua pasal 6 ayat 18, kamu jangan mengambil barang yang akan dimusnahkan, tetapi akan mengambil barang itu. Inilah yang dikatakan akan salah melangkah. Dosa juga dapat dikatakan menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian dosa juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin seringkali kita berkata dalam kehidupan ini, saya melakukan perkara-perkara yang kecil, saya melakukan perkara-perkara yang tidak berarti, sekalipun itu salah di hadapan Tuhan, namun saya percaya ini masalah kecil, ini dosa kecil. Tidak ada dosa besar dan kecil di hadapan Tuhan. Yang namanya dosa tetap itu dosa. Yang namanya pelanggaran terhadap firman Tuhan tetap itu namanya pelanggaran. Itu melanggar Tuhan, artinya melanggar akan segala kebenaran firman Tuhan, dan itu dikatakan sebagai dosa. Dan dosa inilah yang menyebabkan Allah berkata, aku tidak akan menyertai kamu. Saudara, jelas tanpa penyertaan Tuhan kita akan hancur. Kita akan menjadi bulan-bulanan setan dan dunia dengan segala keadaannya. Kita akan ditaklukkan oleh berbagai permasalahan hidup. Karena apa? Tidak ada karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 40 sampai dengan 45. Suatu ketika Allah berkata, Israel harus kembali
ke tempat semula, ke padang gurun di tepi laut Teberau. Tapi sebagian orang berkata, kita lebih baik berperang. Lalu mereka berperang. Ketika mereka berperang dengan orang Amori, mereka dikalahkan dalam peperangan itu. Kenapa? Mereka melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, perlu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, Allah berkata kepada Musa dalam Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan 3. Allah berkata, Musa, aku tidak akan menyertai bangsa ini, sebab bangsa ini tegar teguh. Bangsa ini melanggar perjanjian. Bangsa ini tidak menuruti perintahku. Karena di dalam pasal yang ke-24 di sana mereka adakan perjanjian dengan Tuhan, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang taat, mereka akan menjadi bangsa yang turut perintah Tuhan. Di dalam pasal 32 kitab Keluaran, di sana dikatakan mereka membuat anak lembu emas dan mereka menyembah. Saudara, pada saat itulah Allah berkata, aku tidak akan menyertai mereka, sebab mereka bangsa yang tegar teguh, melanggar firman Tuhan, membantah perintah Tuhan, melawan Tuhan. Saudara, bangsa Israel menangis mendengar firman yang berkata, mereka tidak akan disertai Tuhan. Mereka menangis, mereka sedih, sebab mereka yakin tanpa Allah kami tidak dapat berbuat apa-apa. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dia menundukkan diri di hadapan Tuhan, dia berlutut di hadapan Tuhan, dan dia mohon kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami, Tuhan sertai kami. Lalu Tuhan berkata, Dia Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia mengampuni dosa bangsa Israel, dan Dia berkata kepada Musa, aku akan menyertai mereka lagi. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi pada saat seseorang berkata, saya disertai Tuhan, tetapi ada sesuatu masalah, ada satu kehidupan yang mengalami kerusakan, mengalami kehancuran, berarti pada saat itu iman yang berkata saya disertai Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Sebab apa? Ada pelanggaran di dalam diri orang tersebut. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata kepada Yosua, aku tidak akan menyertai kamu jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Dengan kata lain, hai Yosua, hai bangsa Israel, aku akan menyertai engkau kalau engkau kembali mentaati perintahku. Aku menyertai engkau kalau engkau kembali kepada apa yang kufirmankan kepadamu. Saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Bukankah sering kali kita mendengar manusia bagaikan embun yang sebentar kelihatan kemudian lenyap oleh terpaan angin. Ada juga firman yang berkata manusia bagaikan rumput yang pagi baru tumbuh, lalu sore menjadi layu dan mati.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi perlu dalam kehidupan kita untuk senantiasa menyadari bahwa untuk supaya Allah menolong kehidupan kita, Allah berperan ganti kita, Allah membantu kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita ingin Allah mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kita, maka kita harus membawa diri ini sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, bukankah Allah juga yang berfirman pada saat Salomo meresmikan bait Allah yang baru dibangun? Allah berfirman, aku akan memulihkan negeri ini. Aku akan menyembuhkan mereka dari penyakit kalau mereka berbalik dari kejahatannya dan mencari wajahku. Dengan kata lain, Allah ingin dia beserta dengan saudara dan saya. Tetapi di lain pihak, kita pun dituntut bersikap sebagai orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, supaya penyertaan Allah menjadi realita dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkata Allah beserta saya, tapi dia tidak bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, jadi ada kaitan antara dosa dan penyertaan Allah. Ketika dosa menguasai kehidupan kita, Allah tidak akan menyertai kita. Tetapi ketika dosa kita bereskan di hadapan Allah, kita mengaku dosa, minta pengampunan dosa kepada Allah, maka Allah membereskan dosa itu dan Allah akan menyertai kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kehidupan yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, kehidupan yang menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, itu adalah kehidupan yang sangat Allah sukai. Dan itu baik menurut pemandangan Allah. Mari kita buka dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian dengan firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Allah menyertai kita supaya apa? Baik keadaan kita. Dalam masa-masa sukar ini, Allah beserta kita, kita tidak akan terpengaruh oleh kesukaran ini. Kita akan tidak terpengaruh oleh kesengsaraan ini. Kita tidak akan terpengaruh oleh kesusahan keuangan, kesusahan pekerjaan, kesusahan dalam mata pencaharian. Sebab orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan, Tuhan katakan supaya baik keadaanmu. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tidak tertutup kemungkinan umat Tuhan juga berada dalam ketakutan di masa-masa ini. Ketakutan inilah yang menyebabkan umat Tuhan tidak mau menjadi satu dengan yang lain. Mereka katakan takut tertular oleh yang lain. Apakah benar hal itu akan terjadi?
Saudara, firman Tuhan menjamin baik keadaanmu kalau engkau mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Kita akan menjadi baik bukan karena usaha kita, bukan karena usaha-usaha yang kita lakukan, bukan karena obat-obatan, tetapi kondisi kita, keadaan kita baik karena Allah beserta dengan kita. Berapa banyak pengobatan yang sedang dilakukan? Berapa banyak obat-obatan yang canggih yang sudah diupayakan supaya mengakibatkan kesembuhan seseorang yang terkena virus, tetapi toh belum mencapai maksimal. Saudara, kalau Allah beserta dengan kita, maka keadaan kita baik adanya. Baik dalam hal perekonomian, sekalipun sekali kita mengalami kerusakan dalam perekonomian, mengalami goncangan dalam perekonomian, baik keadaan kita pada saat kita mungkin pada saat ini juga mengalami segala sesuatu permasalahan, di dalam Tuhan ada jaminan bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatunya baik bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, beberapa waktu ada viral, ada postingan yang menceritakan tentang seorang anggota Kongres Amerika yang menyadari bahwa COVID yang menyerang mereka sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah ratusan ribu di sana yang menjadi korban. Lalu anggota kongres ini berdoa, minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Saya mencatat beberapa bagian yang menjadi doa mereka. Mereka minta pengampunan dosa karena firman Tuhan tidak boleh diberitakan di sekolah-sekolah. Mereka mengaku dosa karena Alkitab dibuang dari setiap kelas. Dia mengaku dosa 10 perintah Tuhan yang biasa ada di tembok atau dinding-dinding sekolah, di rumah atau perkantoran, mereka buang. Mereka merasa pintar untuk menggantikan perintah Allah. Mereka merasa pintar untuk mengganti peraturan-peraturan Allah. Mereka menginjak upacara pernikahan suci antara wanita dan pria, digantikannya dengan pria dan pria. Wanita menikah dengan wanita. Lalu anggota kongres itu berkata, kami sudah membunuh orang yang tidak bersalah, yaitu keturunan kami sendiri, dengan menyebutnya pilihan. Artinya aborsi yang terus berlaku, berjalan dengan maraknya di sana. Kemudian anggota kongres ini berkata, ampuni dosa kami, sebab kami sudah melupakan doa kepada Tuhan yang menjadikan kami sebagai bangsa yang besar. Lalu dia berkata, Tuhan, tolonglah kami agar kami kembali kepada perintah-perintah-Mu, agar kami kembali ke jalan-jalan-Mu. Sertailah kami. Jangan ambil perlindungan Tuhan dari kami. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami berbalik kepadamu. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Saudara, anggota kongres yang bernama Randy Weber ini sadar bahwa tanpa penyertaan Tuhan akan mengalami goncangan yang lebih serius lagi di dalam negerinya. Saudara, kita juga mendengar viral
yang mengatakan Perdana Menteri sebuah negara, dia berlutut di pinggir jalan. Dia mengajak orang-orang untuk berlutut, berdoa kepada Allah. Mereka berkata, Tuhan, COVID-19 di luar kendali kami. Artinya mereka berkata, Tuhan, kami menyerah dengan keadaan ini. Kami putus asa dengan keadaan ini. Kami sujud di hadapan minta ampun. Tak ada lagi yang dapat menyelamatkan kami. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mencari wajah-Mu yang besar dan hidup itu. Kami mohon sembuhkanlah mereka yang sakit. Bebaskan kami dari krisis yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Kita semua tahu kita sangat membutuhkan Tuhan. Tetapi adakah Tuhan beserta dengan kita? Adakah hari demi hari kita lalui di mana Tuhan beserta dengan kita? Kita tidak hidup sendirian, tetapi ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, dan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau itu yang menjadi keinginan kita, kalau itu yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita, agar Tuhan menyertai kita, mari saudara, kembalikan kehidupan ini pada kehendak Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita dengar dan kita lakukan. Apa yang Tuhan firmankan di mana saja kita mendengar, kita dengarkan dengan baik, kita perhatikan dengan baik, lakukan firman Tuhan itu. Maka keadaan kita dijadikannya baik oleh Tuhan. Inilah yang kita rindukan sebagai umat-umat Tuhan. Dan saya pasti mereka yang di luar sana juga merindukan supaya menjadi baik keadaan mereka, supaya krisis ini dapat diakhiri. Tetapi saudara, tetap segala sesuatunya berada dalam pengendalian Tuhan. Yakinlah, kalau Tuhan beserta dengan kita, Dia akan menjadikan kita baik adanya. Apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah, firman Tuhan katakan, orang yang percaya minta-minta. Kenapa? Orang percaya yang disertai Tuhan diberi kecukupan dalam kehidupannya. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan apapun yang dia perbuat berhasil. Lumbung makanannya diberkati Tuhan. Saudara mengenal seorang tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Dia berada di negeri Filistin yang sedang berada dalam kelaparan. Tetapi saudara, di tengah-tengah negara yang sedang dihantui dan sedang menderita karena kelaparan, di sana Tuhan memelihara mereka. Bahkan kehidupan mereka naik terus dan bukan turun. Apa yang mereka tanam berhasil dan menghasilkan buah yang demikian berkelimpahan. Jadi, jangan takut dengan situasi sekarang. Jangan takut dengan apa yang dimakan,
melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, yakinlah Allah beserta dengan kita. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Masa depan itu masa di mana Allah bekerja untuk kita. Yesus berkata, jangan khawatir tentang hari esok. Pikirkan saja hari ini, dan itu pun tidak usah kita pikirkan terus. Kenapa? Allah beserta dengan kita. Jangan khawatir hari esok, sebab hari esok pun Allah beserta dengan kita. Jangan khawatir tentang bulan besok, sebab bulan besok pun Allah beserta dengan kita. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk apa? Supaya Allah terus menyertai kita, Allah menolong kehidupan kita, Allah membantu kehidupan kita, dan Allah berperang dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita sebagai umat pemenang. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari tanamkan firman ini. Kalau saya ingin disertai Tuhan, maka kehidupan saya harus seturut dengan firman Tuhan. Tanamkan dan perkatakan, kalau saya ingin disertai Tuhan, maka saya harus melakukan firman Tuhan. Sekian firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita menyanyikan sebuah pujian, Yesus penolong hidupku. Pada cerita yang lain, Israel ditolong oleh Allah dan menang atas peperangan di kota Ai. Haleluya. Susah menolong hidupku, pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Yesus engkau kekasih jiwaku, selalu bersertaku panjang umurku. Walau kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Hamba berdoa bagi mereka, bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan, biar firman Tuhan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan mereka. Mereka dipulihkan, mereka digerakkan untuk menjadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, sehingga jelaslah penyertaan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami dan juga umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami dipulihkan oleh Tuhan, dan kami dapat berkata, kami tidak takut dalam menghadapi situasi saat ini, sebab Tuhan menyertai kami. Terpuji nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.